Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu, dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan, bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya, dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu, saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Dan ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Salam daripadaku, Paulus. Salam ini kutulis dengan tanganku sendiri. Inilah tanda dalam setiap surat. Beginilah tulisanku. Kasih karunia Yesus Kristus, Tuhan kita, menyertai kamu sekalian.
Shalom saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Kita masih hidup hari ini dan dapat mempelajari firman Tuhan dari 2 Tesalonika 3. Semoga kita bertambah dalam pengertian firman dan bertambah teguh di dalam iman. Amin. Pasal ini menerangkan mengenai permohonan Paulus untuk didukung di dalam doa. Paulus sadar bahwa ia sanggup melakukan apa yang dikehendaki Tuhan bagi hidupnya itu karena dukungan doa dari orang-orang yang dilayaninya. Ya. Ia sadar betapa pentingnya dukungan doa syafaat sesama orang percaya. Sehingga ia sering sekali untuk meminta supaya jemaat Tuhan, orang-orang yang sudah dilayaninya mendukung dia dalam doa. Prinsip ini masih berlaku sampai sekarang, saudara. Kita memerlukan dukungan doa dari sesama saudara seiman. Kita perlu saling mendoakan. Kita perlu bersyafaat untuk hamba-hamba Tuhan, para pengerja Tuhan, saudara-saudara seiman, supaya kita saling memperhatikan, saling mengasihi, dan teguh di dalam Tuhan. Jadi doa syafaat itu sangat diperlukan agar kehendak Tuhan dapat tercapai, kita laksanakan, dan maksud iblis akan digagalkan, dan kuasa Roh Kudus dinyatakan dengan luar biasa. Hal ini dapat saudara pelajari dari Kisah Rasul 4. Selanjutnya, Rasul Paulus menjelaskan bahwa apabila orang yang percaya kepada Kristus berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan melindungi mereka dari iblis. Tuhan akan menguatkan mereka untuk menghadapi segala macam pencobaan-pencobaan. Tidak menjadi lemah, tidak menjadi putus asa. 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 mengingatkan kita bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Dan kita harus ingat bahwa perjuangan kita menurut Efesus 6 ayat 10 dan selanjutnya, perjuangan kita itu bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sehingga kita perlu kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam kuasa Tuhan, mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat atau serangan si iblis. Apa saja itu perlengkapan senjata Allah? Di dalam Efesus 6 ayat 10 dan selanjutnya dikatakan, yaitu berikat pinggangkan kebenaran atau firman Tuhan, berbaju zirahkan keadilan, hidup adil, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, dalam segala keadaan mempergunakan perisai iman. Sebab dengan perisai iman itu kita dapat memadamkan semua panah api si jahat. Percaya Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik, Tuhan baik. Walaupun hidup kita tidak selalu baik. Terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya
untuk segala orang kudus. Jadi kita sangat penting berdoa dengan sungguh-sungguh untuk diri kita dan bersyafaat untuk keluarga Tuhan, sesama orang percaya. Ya, supaya Tuhan melindungi kita dari tipu muslihat serangan kuasa kegelapan. Kita tetap kuat di dalam menghadapi semua pencobaan. Selanjutnya ayat 6. Rasul Paulus dengan tegas, jelas ya, menegur orang-orang yang tidak melakukan pekerjaannya, yang hidup males-malesan, yang menyalahgunakan kemurahan gereja, yang menerima bantuan dari saudara seiman, padahal dia males-malesan saja. Sedangkan saudara seimannya bekerja. Ya, Paulus mengatakan bahwa orang yang males-malesan itu harus didisiplin, harus dijauhkan. Jangan bergaul dengan mereka. Nanti takut ketularan ikut males. Ya. Tapi Paulus mengajarkan bahwa pertolongan harus diberikan hanya kepada orang yang betul-betul memerlukannya. Paulus tidak pernah mengajarkan bahwa orang percaya harus memberi uang makanan kepada orang yang sehat, tapi malas bekerja. Saudara-saudara, perhatikan lagi ayat-ayat firman Tuhan ini. Dikatakan, jika seorang tidak mau bekerja, jangan ia makan. Jelas bukan? Jadi orang Kristen tidak boleh pemalas. Orang Kristen harus bekerja keras, bekerja cerdas, mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dirinya, keluarganya, dan untuk menolong orang lain. Agar pekerjaan Tuhan disebarluaskan, nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Tuhan damai sejahtera mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kita. Tuhan menyertai kita. Amin.